dapat lagi. Nah, kan diganti-ganti kan hasilnya. Ini dimakan apa namanya? Oh, itu kan bahaya itu. Ukurannya lah, papan berpulang, dia menggeluti bidang utama. Sekilo kan 4 bungkus. 4 bungkus malah banyak. Nah ini anu apa? Backlog. Ini tanya-tanya bapaknya. Ini yang sudah ditanam. Ini dari batu dia keluar dari kan kadang-kadang kita nggak tempat membuat semua itu keluar orang. Ini pertama lo Pak nih? Nah, Masih pertama kali tumbuh. nah, Itu berapa bulan waktunya Pak? ini 2 bulan tadi, 2 bulan kurang lebih, Kurang lebih 2 bulan. bisa lebih bisa kurang. Kalau kira-kira anunya baik, ini bisa ada yang gagal. Nah ini nggak bagus ini. Nah, nanti yang kedua bisa tumbuh bagus. Oh itu yang pertama nggak? Yang utama bisa ada yang nggak tahu kenapa kan. Oh kalau yang bagus itu. Nah langsung tumbuh ini udah 2 kali. Ini cara nyiramnya gimana Pak? Kalau sudah kayak ini baik. Kalau cuaca suhunya, ya kitanya harus punya termometer. Nah, saya punya termometer itu harus lupa dipasang di situ. Nanti kalau tinggi, nah disemprot ada lingkungannya kayak ini ya. Ini setiap hari lah Pak gitu. Bisa sih 2-3 kali sehari. Kalau suhunya, makanya ada termometer. Oh, tergantung suhunya. Nah, kalau sudah ini bawahnya harus besar, di sini simbar. Berapaan suhunya kira-kira Pak lah? Jadi paling tinggi itu 30 derajat. Oh 3 ini malah dedak, kalsium. Ini apa nih Pak? Anu, Jagung. Oh ini. Bisa begitu, bisa yang sudah ini kan tepung jagung anu sudah lembut. Bisa nang kayak ini juga, tergantung kita mau sembarangan aja mau itu mau ini. Ukurannya jadi 100 kilo ini 10%, ini 5 setengah kilo, ini 1 kilo. Ini 1 kilo. Terus ini bisa 5% aja. Nah, maksimal 5% ini. Nah, kalau ini agak banyak sih, bagus aja. Beda ini kan dia ini kan nutrisi. Ini penormal pH. Yang ini tadi apa Pak nih? Ini tepung ini. Oh sama aja Sama, cuma sudah lembut. Oh ini yang sudah lembut. Nah, medianya ini dianggap 100 kilo. Media apa nih nama gabungnya ini paling utama dari kayu lemah yang tidak mengandung getah. Jadi harus memilih ya Pak. Nah, contohnya kalau yang mengandung getah apa pinus, terus apa lagi tuh Nanti keruing, itu kan mengakibatkan gagal karena keluar jamurnya. Ininya 10% dari media ini. Katul yang lembut kalau bisa. Kan ada macam-macam, ada yang kasar itu. Ini di hasilnya kurang bagus. Dalam 100 kilo media tadi paling banyak sekilo aja kalsium. Kalsium. Penetra ya? ya. Basah. Kita apa pakai pengaduk yang apa itu? Kaki manual aja. Yang apa itu? Yang kalau dipakai yang kesan orang bangunan itu bisa aja nggak? Bisa. Ada yang pakai tapi drum bikin sendiri Bu. Oh. Drum yang disuduk sini. Aku bilang tadi yang ini yang sudah lembut, ini kasar. Kalau ini kan mahal segini 4.000. Nah. Anunya nutrisi ini maksimal 5% aja. Kalau kebanyakan kita yang rugi, mahal. Nah, kalau si gabung tadi murah.
mulai pertamanya produksi ya. Ini kota baru duluan kita. Jadi berapa tahun sudah? Jalan 8 tahun. Kalau bisa kan air sumur. Air mana tuh air hujan lah. Tapi kalau ininya pH-nya bagus saja nggak apa-apa. Kalau menurut catatan ini 60% air itu. Dan ini kan masih pakai tangan yang isinya. Nah, ini kan harus padat. Semakin padat, semakin bagus. Karena dia biasanya hidup di kayu. Plastiknya harus rapat. Nah, plastiknya jangan ada bolong sejarum saja. Di sini misalnya jus bolong loh, buang aja langsung. Kalau enggak nanti gagalan sudah. Dia kan kontaminasi. Tutupnya dari mana Pak? Di Malang. Di sini nggak ada orang beli. Dikurangi sedikit. Gunanya untuk Memasukkan bibit ini. Kalau waktu anu. Tapi ini anggap yang di sini ya. Itu nanti koran bang tutupnya, bukan ini lagi. Kayak yang di sana tadi. Nah ini yang di sini. Nah sudah. Ini jadi. Ini nanti sekitar 90. Setelah itu apa tadi Pak yang jarpian dikukus? Nah. Kukus lagi deh. Ini sudah lah. Hah? Ini selesai sudah semua. Langsung dibawa ke sini kukus ini. Ini makanya ada dua kukusan ini dikukus. Ini kan kebalik. Kalau dia langsung ditusuk di atasnya kan ini penyet. Ya. Enggak karu-karuan. Nah, bisa sampai segini nanti. Penyet. Oh. Nah, gimana caranya? Harus diberi Diberi ini. Nah, ke dalam. Nah, Ini disusun gitu ya. ini segini ya. Air ini Hmm. kalau saya segini. Untuk supaya tahan 12 jam. Ya. Saya 12 jam. Hmm. Kalau sudah anu susun. Susun. Ideal kalau menyusun ini Bulat itu lah. Nah. Seputaran berapa? 12 lah. 19. 19. 3 segini. 19 ada 3 lah. 4 ya 80 lah. 4 segini lah Bu. Ya. 4 tuh nggak menggunakan ini lah. Harus dikurung itu plastik. Oh terakhir tutupkan ini lah Pak lah. Iya. Jadi uapnya naik. Kalau bisa ditahan kuat-kuat uapnya. Ini Tekanan. tekanannya semakin tinggi semakin cepat masak. Kalau sedikit aja, kira-kira 1 jam sudah mendidih. Tunggu 3 jam berikutnya. Berarti kalau sudah mendidih, dia sudah keluar uap itu, anunya sudah tembus panasnya. Tinggal nunggu masak. Nah ini sudah masak toh. Nunggu 2 hari atau 3 hari dingin. Turunkan dulu lah, turunkan. Jangan dibuka dulu nanti. Oh, tetap aja biarkan sampai 2 hari. Dipegang-pegang 3 hari dingin, kan belum tentu cepat dingin. Iya. Di situ kan Api. apinya masih sisa bara itu tergantung kayu. Kalau baranya rambut Ini baru diambil. Nah, barulah. itu tadi Pak. Tadi ya. Kalau ada bikin api bertos panasin sedikit pantatnya. Ini sering bakteri kan di sini. Kalau kita naruh sini bakteri panasin tangan bakteri. Kita aduk itu sedikit tapi paling segini lah. Nah sudah itu. Kurangnya gimana Pak? Kurangnya juga harus steril ya. Nah ini dikukus. Di bayong ya. Bisa juga apa enggak dikukus. Cuma kita ngambil api Berikut tadi Pak. api apa spiritus. Setiap satu. Kalau buka pun jangan sekali. Ditaruhkan di tempat Bersih. baki yang sudah dipanas itu aku seng.
punya bagi seng jadi wah jarak kompor sampai merah juga. Ini panas banget. Baterai mati aja kalau gitu. Aku dulu kayak gitu. Tangan saya kan bisa masak gitu. Agak seromot. Kalau lama-lama kelama ngambil ini kan juga kedatangan juga nanti. Jangan binatang yang kita nggak bisa melihat. Saya ini masalah membuat backlog. Tinggal masalah hidup tidaknya belum tahu. Nah, disusun di mana terhindar dari gangguan, suhunya stabil. Kalau tanda-tandanya hidup dalam 1 minggu itu sudah kita merayap. Nah, kalau mau aman 10 hari sudah. 10 hari sudah segini aman sudah. Kalau masih putih seret jangan bilang hidup dulu. Jamurnya tumbuh menunggu sampai putihnya sampai ke bawah. Kalau menurut Dianu kan ini masuk dalam ruang inkubasi untuk mengetahui berapa persen yang tumbuh sudah dalam misalnya 100. Kan ketahuan nanti oh yang rusak ini. Nah, hanya disusun di ruang pembuahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuranggodi Fajar Maulani, dan di balik layar ada Ricky Ronaldo serta Rio Chandra Renaldi. Kami satu kelompok praktik budidaya rumah jamur dari kelas 11 IPA 1 SMAN 1 Kota Baru. Dan di samping saya, perkenalkan juga ada Bapak narasumber, Bapak Sugianto. Pada kesempatan ini saya akan bertanya langsung kepada Bapak narasumber yang menggeluti bidang usaha budidaya rumah jamur. Assalamualaikum Pak, mohon izin saya ingin bertanya seputar budidaya jamur yang telah Bapak lakukan yang merintis sejak 2013 ya Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin utarakan Pak. Yang pertama, bahan apa saja untuk membuat media tanam rumah jamur? Iya Pak. Medianya pertama disiapkan kumbung namanya. Kumbung atau rumah jamurnya itu. Kumbung dibuat rak-raknya. Ya, kan itu tempat utama yang untuk menaruh jamur nanti, untuk menaruh backlog. Iya Pak. Nah, kalau sudah siap lu kumbung, rak-raknya sudah dibuat, baru kita mencari media tanam. Media tanam nanti kan yang umum dipakai gabuk atau bahasanya gergajian ya. Gergajian itu media utamanya, terus ditambah nutrisinya itu dedak, kalsium, sama tepung jagung. Jadi bahan utamanya 3 tadi ya Pak? Iya. Nah, di samping menyediakan alat-alat pendukung lainnya itu banyak itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ada ciri khusus untuk bibit jamur sendiri Pak yang berkualitas atau ciri tertentu? Kalau kita mau mulai bibit dari yang bagus, F0 namanya. F0 itu mencari bibit yang yang indukannya itu bagus, paling bagus daripada semuanya yang ada itu. Segar, umurnya sedang, nanti sedang itu saat mekarnya saja. Nanti awal-awal bibit yang baik nantinya. Jadi kalau jamurnya itu besar, segar, dipastikan sporanya kan normal toh. Nah, awal bibit yang baik di situ, nanti sudah dibikin bibit itu akan ketahuan yang tidak baik sama yang hidup itu kan langsung dipilah itu. Nah, kalau yang baik kan langsung dalam seminggu itu sudah kelihatan jalan normal anunya, putihnya namanya spora itu. Nah, spora itu sudah kelihatan berjalan bau. Tapi kalau ada titik-titik sedikit pun langsung dibuang, itu namanya nggak baik ya. Jadi kalau masih sudah ada tanda-tanda namanya terkontaminasi itu. Kontaminasi itu kena misalnya kalau bakteri yang kita nggak tahu tuh. Nah, itu langsung dibuang sama sekali. Nggak bisa dianggap oh ini bisa aja nanti ditanam misalnya. Nggak bisa. Nanti benar-benar yang baik. Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, perawatan apa saja yang dilakukan dalam budidaya jamur ini? Itu kan harus kita menaruhnya terhindar dari matahari, terhindar dari hujan, terhindar dari binatang,
Ya, terhindar dari binatang tadi kan harus bumbung tadi tertutup, tidak memerlukan matahari, toh nggak memerlukan matahari, tertutup dan bersih lingkungannya situ, bersih. Bahkan kalau kita masuk pun pakaian, kalau usahakan pakaian itu saja yang pakai kerja ke situ. Nah, kalau mau misalnya sandal juga yang itu dipakai ke situ. Nanti kalau ganti kan berarti siapa tahu yang ganti tadi membawa bakteri, toh. Nah, harus penyemprotan. Kalau penyemprotan ini kalau sudah mulai keluar jamurnya, Bang. Tapi sebelum keluar jamur menjaga suhu tadi Ada suhu ruangan ya, Pak? ada dibikinkan. Kalau kita manual semprot aja satu hari 3 kali. Kalau enggak kita punya sprayer yang aku bilang pakai pipa tadi. Berapa jam sekali kalau memang suhunya nggak terjaga dipincit itu keluarannya. Model salju gitu kan. Ya, tapi kalau enggak pakai tangan tadi atau yang pompa yang itu. Kalau perawatan dalam 1 pekan sekali atau sebulan sekali ada ya, Pak? Nah, itu membuang kalau ada sarang laba-laba itu yang rutinitas. Nah, seperti itu. Sama menyapu bawah itu harus bersih, sama bersih. Bawah, atas bawah itu bersih. Ya semakin bersih jamurnya ya bersih juga. Oh, baik Pak, terima kasih sudah menanggapi pertanyaan Ulun. Kami satu kelompok mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.